Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk kajian kepada bab bayan al-wujdu wasifa, ya, menjelaskan tentang, dalam bahasa tasawuf disebut dengan wajidun. Wajidun itu seperti getaran kolbu, ya. Kemudian dari bahasa as-sofa, sofa itu bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian ayat lain, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurihi min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Az-Zumar 22. Ya, taksyairu, gemetar, ya, julud, kulit orang beriman, yakhshawna rabbahum, mereka kena takut kepada Allah Tuhan mereka, summatalin, kemudian menjadi tenang kulit itu, summatalinu juluduhum, kemudian kulit itu nanti tenang dia, wa qulubuhum, dan hatinya pun tenang. Sini sebut digunakan kata talin. Sebenarnya talin itu berasal dari kata layin. Layin itu lembut, dia gitu kan. Jadi kalau bahasa Nabi, tahukah kamu orang sifat-sifat penduduk surga? Kullu hayyin layyin. Bahasa Nabi kan benar. Layyin itu lembut, lemah gitu. Itu ciri-ciri hati yang tunduk, ya. Kadang bergetar kulit mereka, kemudian tenang kulitnya dan hatinya ketika berzikir kepada Allah. Nah, inilah yang disebut dengan beliau dengan istilahnya di sini tadi getaran qalbu. Ya, jadi kalau bahasa kita itu, ya, cita rasa zikir. Dalam berzikir ini kita akan mengalami cita rasa. Jadi kalau orang baru masuk Islam atau baru beramal, ilmu begini susah dijelasin karena dia belum punya pengalaman. Tapi kalau orang sudah rajin beramal, cita rasa dalam berzikir beramal itu kan macam-macam. Maka belajaran tasawuf ini sebenarnya levelnya ya harus lebih tinggi, harus siap gitu. Udah selesai dulu syariatnya, udah sering beramal dulu, udah sering beramal, syariat baru masuk tarekat. Jadi ilmunya ini termasuk ilmu pengalaman tarekat. Jadi ayat-ayat Quran itu sebenarnya menjelaskan pengalaman-pengalaman qalbu itu. Nah, beliau merincinya. Sebagai salah satu wali kutub yang dikenal, wali sangat tinggi maqamnya, maka beliau rinci dengan ayat, dengan hadis itu. Pengalaman spiritual dalam berzikir. Kemudian Allah juga berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam." Maka apakah orang-orang yang dibukakan, ya, sarah, dilapangkan Allah dadanya untuk memeluk Islam, untuk Islam. Islam itu sebenarnya berserah diri. Dilapangkan dada kita untuk berserah diri hanya ke Allah, tawakal penuh. Bahwa ala nurim min rabbih, dan dia berada di atas nur, cahaya Tuhan. Jadi cahaya Allah itulah salah satu orang yang berada di atas cahaya petunjuk Allah itu orang yang hatinya itu tulus, ikhlas, pasrah.
tawakal penuh ke Allah Ta'ala, salim. Nah, begitulah nanti kita kalau meninggal. Karena kalau mau meninggal itu tidak illa man ata biqalbin salim, enggak ada yang diterima Allah kecuali hati kita selamat, salim, pasrah berserah diri ke Allah. Nah, kalau mau mudah meninggalnya begitu, baru mudah dia kembalinya ke Allah, hanya pasrah. Ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Celakalah orang-orang yang qasiyah qulubuhum, hatinya itu kasar. Karena ada orang beragama ini belum masuk ke kelembutan qalbu, hatinya masih kasar, suka marah, dikit-dikit mencela, dikit-dikit marah gitu ya, tersinggung. Itu orang seperti itu biasanya qalbunya belum hidup. Ya, belum bisa melembut. Zikir yang dia amalkan, amal-amal soleh itu belum bisa membuat hatinya layyin, belum bisa membuat hatinya khusyuk, tunduk, layyin, lemah menghadap Allah. Dia masih keras. Maka orang-orang yang keras hatinya, tidak mau berzikir kepada Allah, fawailun, celakalah mereka, katanya. Celakalah bagi mereka yang telah membatu. Kalau di sini terjemahkannya membatu. Qasiyah itu sebenarnya, qasiyah itu kasat, kasat itu kasar. Nah, ya, keras gitu ya. Keras, susah, nggak mau ingat Allah Ta'ala. Maka dalam ayat lain kan disebut ya, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Orang beriman, apakah belum datang masanya bagi kolbumu, bagi dirimu, hatimu itu tunduk, khusyuk, khasyah. Tunduk apa? Li dzikrillah, selalu ingat Allah di kalbu. Sebenarnya sindiran Allah. Udah lama beragama, lama beramal, apa sudah datang masanya ke kolbu kamu, ke diri kamu, hati kamu itu senantiasa tunduk ingat Allah. Nah, ini kalau ditanya kita begini kan, kembali jawab kita, ternyata belum kan. Hati kita belum tunduk. Ya jujur saja, 24 jam, 8 jam kita gunakan tidur. Ada 16 jam lagi. 16 jam lagi itu berapa jam kita ingat Allah? Berapa jam hati kita tunduk mandang Allah, ingat Allah? Jujur saja kan? Berarti belum tunduk kan? Nah, itu disindir Allah dalam ayat lain. Nah, apakah sudah datang masanya? Belum. Berarti belum tunduk kalau begitu. Belum tunduk, belum datang masa itu untuk kita. Artinya makom kita itu masih jauh dari yang diinginkan Allah Ta'ala. Maka disitulah kita harus belajar terus, beramal terus. Supaya nanti muncul sampai kita ke makom ulul albab. Apa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring. Ya. Karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani, rawahul Bukhari. Adalah Nabi SAW setiap saat mengingat Allah, setiap saat berzikir mengingat Allah. Tunduk qalbunya, senantiasa ingat Allah. Udah sampai makom kita? Ya, jujur saja belum. Kita belum nyampe. Dan Allah menginginkan kita qalbu kita segitu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Orang beriman, udah sampai. Udah lama dikasih, dituntun wahyu, dituntun Muhammad, sudah banyak wahyu diturunkan, apa sudah sampai masanya? Apa belum sampai masanya, kata Allah. Kalau hati kami itu terus menerus tunduk ingat Allah. Nah, itu sindiran bagi orang-orang yang benar beriman kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam zazbatum min zazabatil haqq tuwazinu amalis saqalain. Wa qala aidan man la wajada lahu la hayata lahum. Ini singgungan yang keras sekali kan. Satu tarikan ruhani saja dari tarikan-tarikan ruhani Allah al-haq sebanding dengan ibadah seluruh jin dan manusia. Jazbah itu disebut dengan jazbah. Jadi kadang hati kita seperti tertarik. Kadang sebagian ulama membahasakannya sibghatallah. Sibghah, celupan. Kalau roti itu kita celupkan ke air, langsung ngang gitu ya kan. Kadang kalbu kita tuh ya ditarik,
seperti dicelupkan Allah Ta'ala, itu kita merasa ya Allah dengan rindu. Itulah kita menjerit kalbu kita. Kadang muncul kerinduan yang sangat ke Allah Ta'ala. Itu bagian dari tarikan rohani, kata Syekh. Ya, itu bagian dari, sebagian menyebut sibghah. Itulah celupan Allah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sebagian menyebutnya sibghah. Di dalam istilah tasawuf disebut dengan jazbah. Jazbah, tarikan rohani dari Allah Ta'ala. Itu kalau sudah terjadi seperti itu lebih hebat dari ibadah orang-orang yang gak ada khusyuknya, ibadah orang biasa, amalan jin, amalan manusia biasa. Kenapa? Amalan orang biasa gak ada kerinduan, gak ada ketundukan, gak ada ketenangan. Hanya jahilnya saja. Sholat juga, tapi fisiknya yang sholat. Kerinduannya ke Allah, ketundukannya, kelembutan kalbunya gak muncul. Nah, disitulah kelebihan kalau kita belajar tarikat. Kasar. Yang dilihat apa dari sholat ibadah? Yang dilihat nanti fisiknya aja. Nggak rapat, marah sekali dia. Kadang diinjaknya kaki kita kan, supaya rapat. Marah dia. Nah, yang dilihatnya apa? Jahirnya saja. Gerak nggak jari kita nih? Kalau nggak gerak marah dia. Nah, ada yang begitu kan? Yang dilihat fisik kita aja dari sholat. Tapi kalau belajar ilmu hakikat ini, tarikat ini yang dilihat kolbunya itu ketundukan. Tapi walaupun begitu syariatnya jangan ditinggal, kan begitu. Karena ilmu tarekat ini ilmu batinnya, qalbunya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi dalam hadis lain mengatakan, orang yang tidak punya rasa kasih sayang berarti hatinya tidak hidup. Malla wajdun. Wajdun ini diterjemahkan di sini kasih sayang. Jadi ada perasaan sayang, maka orang yang paling soleh itu, Pak, nanti semua wali-wali Allah nih, waduh ya Allah. Kalau sudah masuk ke makom yang paling tinggi, wali-wali Allah ini kadang dia mau, ya Allah, jangan ajab umat ini. Biar aku yang nanggung dosa mereka. Sampai begitu, Pak. Sampai begitu para wali itu kolbu mereka, saking sayangnya kepada manusia. Maka Nabi Muhammad dia tidak mau masuk surga sampai umat Islam itu masuk surga semua. Nah, dalam hadis lain kan Nabi katakan, coba tentang Uwais Al-Qarni, ada satu orang laki-laki yang bisa memberi syafaat kepada seluruh kaumnya. Nah, itulah sebutkan Nabi Syekh Uwais Al-Qarni keutamaannya. Dia beri syafaat seluruh kampung. Padahal di tengah-tengah kampungnya dia dikenal, dibilang orang gila kan. Karena orang nggak tahu kebeningan kalbunya tadi. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan-jangan di Indonesia ini masih aman karena masih banyak wali. Begitu goncangnya negeri kita ini, goncang-ganjing tak cemana-cemana, tapi masih bisa stabil. Kembali stabil. Kenapa? Itu banyak sekali ya, karena di Indonesia termasuk banyak wali-wali Allah. Mau belajar ilmu ketuhanan yang rinci mendalam. Sampai betul-betul kenal sampai kepada kenal hampir zatnya gitu kan. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka doa Nabi Khidir, ada yang mengatakan juga, apakah Syekh Saman atau siapa itu, doa Nabi Khidir yang diajarkan Nabi Khidir itu juga ada wajdun di qalbu. Apa itu doa Nabi Khidir diajarkan? Sampai ada ulama mengatakan, barang siapa mengamalkan doa ini nanti dia akan diangkat jadi wali, kekasih Allah. Apa itu? Allahumma firli ummati Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa umat Muhammad. Allahumma raham ummati Muhammad. Sayangi umat Muhammad ya Allah. Allahumma stur ummati Muhammad. Allahumma jibur ummati Muhammad. Ya Allah, tutup aib umat Muhammad. Ini doa Nabi Khidir. Diajarkan kepada sebahagian wali. Dan ini menyebar. Siapa yang mengamalkan ini, nanti dia akan diangkat menjadi wali. Kalau ulama besar di dalam jemaah tabligh ada namanya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Ini ulama besarnya, pendirinya. Apa dikatakan beliau dalam Malfuzat? Terbacalah oleh saya waktu itu, waktu aktif di jemaah tabligh. Barang siapa menggunakan doa mustajabnya untuk kebaikan umat Muhammad, maka dia akan diangkat menjadi kutub zaman. Itu dia sebut.
Bapak tahu gelar Syekh Abdul Qadir Jilani ini apa gelarnya? Gelar Syekh Abdul Qadir Jilani adalah penolong agung. Kenapa? Karena dia menolong umat manusia, ribuan jutaan manusia dia tolong untuk kembali ke Allah, untuk supaya jangan diajab Allah Ta'ala. Maka disebut dia Nasirul Azim, penolong agung. Allah kasih gelar dia dalam bahasa-bahasa qalbunya. Kenapa? Karena memang kehadiran wali ini menolong orang beriman, bukan merusak. Menolong, ya, penolong agung. Maka kerja para wali itu kan nolong. Ada yang minta obat, ada yang minta doa, pokoknya nolong aja. Nolong orang beriman. Nah, cuman kadang-kadang orang beriman ini kan nolongnya, maunya nolongnya belajar gini, ikut tarikat, ikut kenal Allah. Jangan minta doa mulu, waktu sakit aja datangnya kan. Kadang-kadang kan begitu orang awam kan. Jadi kesannya wali itu kadang-kadang kayak dukun dibuat-buatnya untuk ngobati doang. Padahal sebenarnya ditolong itu kita dibantu untuk diajari, dituntun menuju Allah Ta'ala. Sebenarnya itu, ya. Makanya berapa banyak orang yang ditolong Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kehidupan dunia. Sampai-sampai satu waktu beliau khutbah, di tengah khutbahnya ada pemimpin yang zalim, setingkat gubernur hadir di situ. Dia jelaskan khutbah itu, bagaimana dia ancam dengan ayat-ayat Tuhan, hadis. Setelah dia khutbah, itu gubernurnya nangis. Menangis langsung tobat. Ini salah satu karamah beliau. Ya, dia tak takut, dia hantam saja. Nah, kalau kita kan menghantam pemerintah kan takut masih kan. Nah, kalau tingkat wali gitu nggak takut dia. Tapi memang dia harus sesuai dengan petunjuk Allah ke dalam qalbu. Nah, dalam ilmu tarekat tasawuf ini kita berbuat tidak boleh maunya kita, mau hawa nafsu. Tunggu ada perintah, gerakan di qalbu kita, perintah dari Allah untuk melakukan sesuatu. Supaya apa? Supaya selamat. Supaya kita dibiasakan kita berbuat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu tingkat Nabi. Dia berkata bukan berdasarkan hawa nafsu. Tingkat wali, kita maunya berbuat, berkata berdasarkan petunjuk Allah dari ke qalbu kita. Bukan maunya kita, ego kita, hawa nafsu kita. Itulah pendidikan ruhani, pendidikan tasawuf. Ya. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati. Qala al-Junaid rahimahumullah, al-wajud idza sadafa fil batin minallahi ta'ala yurasu sururun aw hadanan. Ini Imam Junaid. Imam Junaid ini termasuk ulama besar tasawuf dari kalangan tabi'in. Ya. Bila Allah menanamkan rasa kasih sayang di dalam batin kita, manusia, maka orang bisa tiba-tiba senang. Kadang-kadang bisa tiba-tiba sedih. Nah, jika Allah menanamkan, menghujamkan rasa sayang, kadang senang kita lihat masyarakat kalau bagus, kadang sedih kita ketika masyarakat mengarah kepada kehancuran. Fal wajdu ala nau'aini jismani wa ruhani. Nah, getaran itu ada dua macam nau'aini. Yang pertama getaran jismani, getaran qalbu di jismani, terlihat di jisim kita, jasmani kita. Dan juga ada yang sifatnya ruhani. Nah, getaran di jismani ini wajnun nafsaniyah wa wajnun bi quwwatil jismi ghairi quwwati jazbah. Getaran qalbu jismani ini getaran qalbu yang didorong hawa nafsu. Jadi kalau qalbu jismani lebih kepada didorong oleh hawa nafsu yang muncul dari kekuatan jasad, bukan dari tarikan dahsyat ruhani. Nah, jadi kalau di jismani kita itu dari syahwat, hawa nafsu munculnya, kata beliau. Misalnya tarikan untuk ria, ya supaya diketahui orang, supaya kita hebat, supaya ini, supaya ini. Ini tarikan ruhani ke jasmani kita, berasal dari hawa nafsu. Ya, nanti munculnya ya mungkin nanti efeknya di jasmani kita. Wah, ria, kita pun badannya kan kelihatan. Wah, supaya dilihat orang hebat, jalannya pun gitu kan, dibuat-buat. Jadi ke jasmani larinya. Nah, itu hawa nafsu kalau model begitu. Ya. Ini semua yang batil karena keberadaannya masih berkisar pada diri dan tidak menyeluruh. Getaran qalbu ini tak boleh diikuti. Wa amma ruhaniyah, adapun getaran qalbu yang ruhani,
terjadi dengan kekuatan ruh bertambah karena tarikan jazbah ruhani dari Allah. Jadi ada tarikan dari Allah, daya tarik Allah kalbu kita ke Allah Ta'ala. Ini seperti tarikan rohani saat mendengar baca Quran dengan suara yang indah. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Wa idza quri'al Qur'anu fasta'idz billah. Kita dengar qori-qori baca Quran, gemetar kalbu kita, ya Allah. Kadang keluar getaran kalbu itu keluar ke jasmani kita. Kadang mau begitu kan? Dan kita selalu merasakan begitu. Nah, kalau kita selalu merasakan bergetar mendengar orang baca Quran, itu ciri hati kita hidup. Nah, kalau nggak ada getaran, berarti hatinya masih qasiyat, masih membantu, masih kasar. Ada nggak orang nggak bergetar dengar orang baca Quran yang bagus? Banyak. Itu ciri hati yang gerusak gitu ya. Apalagi yang membacanya itu dari qalbu. Maka mohon maaf. Setiap minggu kalau Bapak ada waktu, itu ada zikir tarikat Qadariyah di depan rumah sakit Pondok Indah. Itu ada namanya Paramadina, musola Paramadina yang kecilnya. Ya di ruko-ruko itu, seberang rumah sakit Raya Pondok Indah itu, yang di Pondok Indah dekat BCA ini, tanah dikit. Itu tiap minggu sudah dimulai kawan-kawan sama salah satu mursyid saya, setiap jam 9:30 sampai zuhur atau jam 10 sampai jam 11 gitu, zikir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin ada teman saya yang sudah lama bertarekat. Begitu dia ajar, itu langsung kalbu kita, ketarik Allah. Ya. Karena dia ajarnya dari kalbu. Itu nggak bisa. Macam mana bahasanya? Harus dirasakan. Tapi kalau orang yang nggak hidup kalbunya ajar, itu bisa kerasa di kalbu kita, nggak bisa diingkari. Sesama orang yang belajar tarikat, sesama orang yang sudah hidup rasa kalbunya, itu bisa saling merasa, langsung kontak. Nah, daya tariknya. Karena ruh kita ini kata Nabi seperti jundun, seperti pasukan. Dia saling mengenal. Ruh kita ini juga seperti kamasalil jasad, seperti satu jasad. Kalau ada sakit gigi kita, semua ujung kaki kita, tangan kita semuanya membantu. Jadi ikut sakit dia. Padahal yang sakit giginya. Kok sibuk kali kaki kita? Gigi kita yang sakit. Kok sibuk kali mulut kita ngomong-ngomong nyari dokter. Gigi kita yang sakit kan? Nah, itu seperti kamasalil jasadil wahid. Orang beriman itu seperti jasad satu. Itu bisa merasa. Nah, begitu. Jadi orang-orang yang sudah hidup kalbunya, kalau di ajar itu terasa, kita pun ketarik itu. Ah, ya Allah. Gitu. Maka kalau Bilal ajar kan beda dengan orang biasa aja. Nah, itu cara mengenalinya di dalam tarikat itu dikenali, dan kita bisa mengenalinya begitu ya. Ini seperti tarikan rohani saat mendengar baca Quran. Jadi kalau orang yang baca Qurannya itu bagus kalbunya, hadir hatinya ingat Allah, kita pun menjerit gitu ya Allah. Nah, ada orang baca Quran bagus suaranya, tapi hatinya kalbunya fokus kepada bacaan. Nah, itu tidak terlalu kuat tarikannya. Karena nanti yang dibayangkannya bacaannya tuh. Ya kan? Kalau orang syariat kan gitu, Pak. Dibayangkannya bacaannya. Karena dia ngelihat tajwidnya takut salah. Jadi yang dibayangkannya tulisannya. Ketika dia baca Quran, tulisannya dibayanginya. Nah, itu tidak terlalu kuat. Tapi kalau ruhaninya langsung ke Allah, langsung mandang Allah, bacaan terus, maknanya dipahami, tapi qalbu kita ke Allah, itu tarikannya lebih kuat. Ya. Gitu. Itu teknis dalamannya. Atau puisi yang memiliki irama pesona atau suara zikir yang penuh khusyuk. Nah, makanya ilahi las tulil firdaus ini kan puisi, bukan Quran, bukan hadis. Puisi. Tapi kalau kita hayati, kita baca, gemetar hati kita tuh.
Karena dia syair ketuhanan. Syair ketuhanan itu datangnya dari kolbu. Nah, itulah yang mendekati ilham namanya. Maka tulisan Aid Al-Qarni pertama keluar dulu kan booming. Karena halus dia, itu bahasa kolbu. Kalau sekarang yang sering terus dibahas Al-Hikam, itu bahasa kolbu. Beda dengan tulisan lain. Ya. Nah, maka nanti mohon maaf. Kalau kita baca misalnya Fiqih Ibnu Taimiyah dengan Fiqih Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, nah itu beda. Kenapa? Ihya Ulumuddin itu kolbunya hidup. Jadi lebih kuat tarikan baca fikihnya tuh disertainya. Kalau nanti kita fikih-fikih biasa, fikih syariat, ya seperti fikih Ibnu Taimiyah misalnya Majmu' Fatawa, itu tarikan kolbunya nggak terlalu kuat karena beliau membahasnya pakai akal karena ilmu fikihnya. Tapi kalau dimasukkan tasawufnya kayak Al-Ghazali, nusuk dia ke hati. Nah, gitu. Dan itu bisa kita kenali bagi orang yang sudah dapat wajidun tadi, dapat rasa. Ya. Maka zikir-zikir yang dilakukan mursyid tarikat itu disebut dengan latihan. Latihan apa? Riyadoh namanya. Riyadoh latihan apa? Menghidupkan kolbu. Jadi kalau sudah dapat kita rasa itu kolbu itu sudah hidup, harapan kita sholat nikmat khusyuk, zikir-zikir sunnah nikmat khusyuk. Kalau zikir-zikir tarikat itu tidak sunnah kalau bahasa salah seorang mursyid kita. Itu zikir-zikir yang dilakukan orang tarikat itu namanya zikir riyadoh. Kalau diumpamakan dengan apa? Olahraga. Riyadoh itu olahraga, olah rasa. Jika bapak mau sehat, jalan kaki aja setengah jam tiap hari 1 jam. Insya Allah sehat. Tiap pagi setengah jam 1 jam. Nggak usah lagi ke dokter, rajin aja jalan pagi, nanti sehat sendiri. Gitu kira-kira ya. Makanya kalau rajin ikut tarikat, rajin ikut zikir tarikat, hidup kolbunya, udah nanti ibadahnya nikmat semua gitu. Nggak perlu lagi ke dokter, ya nggak perlu lagi mohon maaf, kita nggak perlu lagi karena sudah rajin nggak perlu lagi kita bahasanya mana ya? Ya nggak perulah kita bukan nggak perlu belajar ilmu agama, bukan begitu bahasanya. Jadi kita nggak perlu lagi harus dipaksa-paksa supaya hidup hati kita. Karena ada orang sholat maksa dulu, Allah, gitu kan? Dipaksanya kolbunya itu baru bisa hadir. Kok nggak ingat kepalanya, pikirnya ingat terus, ingat masa lalu, pingin masa depan, membayangkan masa depan. Akal ini kan termasuk jahat, Pak. Kalau kita ibadah, ditariknya kita ke masa lalu, diingatkannya kita memori masa lalu. Nanti ditariknya kita ke masa depan, cita-cita kita. Jadi, rusak kita dibuatnya. Maka waktu ibadah itu akal itu di-standby-kan, yang bermain kolbu. Maka di dalam zikir tarikat yang diasah kolbu itu diasah ketajaman rasa ketuhanan tuh. Rasa bertuhan itu yang diasah. Sampai tajam dia. Nah, baru dia terasa nanti ibadah nikmat gitu. Lama-lama kita semakin bersih kolbu, kenal Allah, mengenal Allah lewat kolbu yang bersih. Kolbu kita itu kata para ulama seperti cermin. Kalau dia bersih, dia bisa menatap, memantulkan cahaya ilahi. Muncullah nanti kasyaf, terbukanya hijab-hijab gaib. Ya. Sampai kita ujungnya nanti puncaknya adalah bisa memandang Allahnya gitu. Bukan memandang yang lain. Kalau dalam tarikat tasawuf itu memandang Allahnya, ketuhanan yang dikuatkan. Kalau kebatinan, ya kalau kebatinan bukan ketuhanannya dikuatkan. Kebatinan itu yang dikuatkan mandang jin, mandang ini, mandang itu, menanggap gaib, pengalaman gaib. Tapi kalau tarikat, dia ketuhanannya itu yang dikuatkan. Kolbunya itu ke Allah, jangan ke makhluk. Kalau ke makhluk lain gagal. Ya, itu yang diajarkan seluruh guru-guru tarikat kita ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terhadap tarikan rohani ini, jasad sendiri tidak memiliki kekuatan dan pilihan untuk menolaknya. Ya, jasad nggak memiliki kekuatan. Kenapa? Karena kolbu kita yang bermain. Iya, akhirnya jasad ikut kolbu, bukan kolbu ikut jasad. Oh, kalau tadi kan enggak. Tadi jasad kena ria, sombong, jasadnya pun main, kan gitu kan? Ngaruh ke jasadnya. Kalau ini enggak, kolbu itu yang masuk ke kolbu itu yang narik jasad. Ya Allah, terakhir kita ke Allahnya gitu kan. Jadi jasad itu yang tunduk. Jasad nggak punya kekuatan untuk mempengaruhi. Dan jasad tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya. Kalau datang dia akhirnya kadang itu tadi menjerit. Nggak bisa nolak lagi dia.
Udah datang ya, gimana lagi? Kan gitu kan. Gambaran seperti ini merupakan limpahan rahmat Allah dan baik untuk diikuti. Sebagaimana firman Allah, maka sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang mendengar kata-kata nasihat lalu mengikuti yang baiknya. Fabashshir ibadalladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsan. Ini ciri ulul albab juga. Ya, beri kabar gembira kepada orang yang mendengar firman Allah, mendengar kata-kata Allah, petunjuk Allah, kemudian mereka mengikuti yang baiknya. Wa kadza aswatul usyaq wat tuyur wal had wal maani dan seterusnya. Langsung ini aja menghemat waktu kita. Begitu pula getaran kolbu ruhani ini bisa muncul akibat mendengar suara-suara yang menumpahkan kerinduannya pada ilahi. Nah itu tadi. Jadi suara-suara yang menumpahkan kerinduannya kepada ilahi, itu akan ketarik kalbu kita. Nah, salah satu guru kita punya kalam sir. Itu bahasa ketuhanan. Itu dikumpul sama muridnya, khalifahnya dibukukan. Namanya kalam sir, buat judulnya. Itu kalau kita baca buku itu kalam sir hidup kalbu kita. Sama seperti Al-Hikam, kita baca Al-Hikam itu hidup kalbu kita. Dibantu. Ya. Kenapa? Itu tadi, karena itu berasal dari kolbu, kerinduan, karena menumpahkan kerinduan berasal dari ilahi yang dihujamkan ke kolbu. Bahkan suara-suara burung dan irama penuh makna. Suara-suara burung pun jadi bermakna dalam pandangan kolbu kita. Semua itu merupakan kekuatan rohani. Di wilayah ini setan dan manusia tidak akan bisa masuk, karena setan hanya dapat masuk pada wilayah gelapnya hawa nafsu, bukan cahaya rohani. Jadi kalau sudah muncul itu, ini mohon maaf. Kalau saya perhatikan gitu kan, kawan-kawan, sebahagian ada kawan yang mengarahkan kekuatan rohani untuk misalnya membakar jin, gitu kan, bakar setan, orang kerasukan gitu, ngobat-ngobati. Apa yang mereka gunakan? Nah, saya kasih tahu rahasianya. Yang mereka gunakan adalah ini. Rasa bertuhan tadi, ketika dia hidup rasa bertuhan itu makrifatkan apa? Makrifatkan rasa itu, kolbu itu langsung ke jin yang diatur. Itu langsung kebakar dia. Nah, itulah caranya. Saya bongkar. Ini maka kata Pak C, maka jin dan setan nggak bisa masuk. Kenapa? Itu rasa bertuhan itu langsung dari Allah, kita sama Allah. Kalau dia masuk, dia pun kebakar. Paham? Ibarat kalau bahasa di sini di mana disebutkannya? Ibarat kalau Bapak masukkan ke air keras, masukkan benda ke air keras, itu langsung cair dia, hancur. Jin itu kalau masuk ke rasa kolbu, rasa bertuhan ya, rasa bertuhan tadi yang sangat dahsyat itu, masuk dia ke situ, dia langsung kebakar. Nah, ya. Kenapa? Karena setan-setan itu hanya bisa masuk kegelapan hawa nafsu. Dia tunggangi hawa nafsu, bukan cahaya ruhani. Kalau dia sentuh cahaya ruhani kita, dia kebakar. Nah, kalau bahasa Nabi sederhana, apabila kamu ingat Allah, setan menjauh dari kalbumu. Apabila kamu lupa sama Allah, muncul hawa nafsu, nah dekat lagi dia. Nah, itu Nabi membahasakan gitu, sederhana, biar bisa kita memahaminya. Nah, kalau dalam tarekat kita rincikan lagi. Pasti dirincikannya supaya paham kita, supaya lebih kuat keyakinan kita kepada rasa bertuhan itu, bahwa rasa bertuhan itu luar biasa. Bahkan setan bisa terkulai seperti terkulainya dia dengan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Wow, begitu kita ucapkan la haula, hanya ke Allah saja, betul, setan iblis pun gak bisa menghancurkan kita, Pak. Tapi la haulanya penuh dengan keikhlasan tawakal. Kenapa? Karena kita sudah bersama Allah. Kalau bahasa Nabi dalam hadis qudsi Allah mengatakan la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. La ilaha illallah itu bentengku, barang siapa masuk ke dalam bentengku aman dia dari azabku. La haula wala quwata illa billah. Pasrah tawakal pun ke Allah. Masuk ke benteng Allah. Seperti menyatu kita sama Allah. Atau lebur kita ke dalam cahaya ilahi. Ruhani kita seperti lebur dalam cahaya ilahi. Seperti api
Ketika datang cahaya matahari, hilang cahaya api itu, lebur dia ke dalam cahaya matahari. Oh, begitu, lebur. Kita tak merasa apa-apa lagi. Hanya Allah saja yang ada. Pada saat itu, disitulah muncul nanti kebal. Aman. Nah, itu kalau ilmu ketuhanan yang menyebabkan kebal itu. Amin aman azabi. Setan nggak bisa masuk. Iblis pun nggak bisa masuk. Nah, saya pernah ngalami juga ketika saya mimpi dulu waktu aliyah mimpi lagi habis ngantuk berat, saya paksakanlah sholat tahajud. Ayang kalau tinggal, saya paksain aja. Karena dipaksakan kali ngantuk, dapatnya 4 rakaat langsung ketidur. Begitu antara tidur enggak, antara sadar dan enggak, tiba-tiba ada, kalau orang kampung bilang ketiduran. Apa namanya itu? Kayak jin nimpa badan kita, sesak dada kita kan, Pak? Bapak pernah ngalami? Kayak ditimpa gitu, badan sesak badannya. Nggak bisa ngomong. Gitu kita ngeluarin suara, nggak keluar suara kita. Waktu itu Allah kasih saya, wallahualam ya, Allah kasih saya kemampuan melihat yang menimpa badan saya ini. Itu bulunya tobalnya minta ampun. Kalau orang tua kita bilang itu gundurwo namanya, Pak. Tobal sekali, nimpa di dada saya. Dipandangkan Allah ke saya. Masya Allah. Tapi saya bilang, ya tolong pesal ya. Nggak keluar suara saya. Nggak mau keluar dia. Karena ditimpa. Apa yang saya lakukan? Saya baca la haula. Saya baca ayat kursi, dia hanya sakit. Nggak mempan. Terakhir saya baca la haula. Tawakal penuh ke Allah. La haula wa la quwata illa billah. Begitu tawakal penuh ke Allah, ditariknya kaki saya, dicampakkannya saya ini dalam pandangan rohani saya waktu itu. Seperti masuk ke ruang hampa, warna-warni, baru saya tersadar, baru dia lepas. Itu pengalaman pribadi saya waktu kecil, waktu di aliyah. Jadi sebenarnya dulu udah ada bakat, karena itu tadi, karena kita mungkin kan itu tadilah ya. Kadang-kadang Allah memberikan itu untuk mengajari kita sebenarnya, memberikan pelajaran. Jadi apa yang dikatakan beliau benar. Karena beliau mengalaminya, beliau bisa membuktikannya. Itu kan. Nah, kalau kita sudah banyak beramal dalam Islam, kita punya pengalaman rohani, benar juga apa yang beliau katakan ini gitu. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya upaya kecuali Allah yang Maha Agung. Ini termasuk bahasa yang paling tinggi. Maka kata Umar apa? Orang kalau sudah sampai ke makam tinggi, ya, dia akan masuk, dia akan punya tauhid ini, la haula wala quwata illa billah. Kalau baru belajar, kadang-kadang kan masih muncul sombongnya, egonya. Tapi kalau sudah di puncak, dia kembali ke kalimat ini. Umar bin Khattab pun mengatakan itu. Ilmu orang yang sudah mencapai puncak adalah ilmu la haula wala quwata illa billah. Inilah ilmu orang puncak, ilmu para wali. Ya. Ada cerita lagi, tapi kok saya ceritakan lah ya. Nanti takutnya ini pula ketinggian. Bisa juga diumpamakan dengan leburnya garam saat dimasukkan ke dalam air. Ini. Jadi kalau setan mengganggu, itu seperti dia kebakar, lebur. Masukkan garam ke air, kan langsung lebur dia kan. Begitulah yang dirasakan setan kalau dia mengganggu kita saat wajidun, rasa ketuhanan itu hidup. Saat itu dia nggak bisa diganggu lagi. Maka saat itulah kita merasa khusyuk. Dia nggak bisa ganggu. Maka kalau kita mau khusyuk, sholat dia harus kuat rasa bertuhan kita wajidun. Bagaimana supaya kuat rasa bertuhan wajidun itu? Yaitu ikutin zikir-zikir tarikat kalau mau cepat. Kalau mau lambat ya zikir-zikir sunnah, amalkan, tapi hayati. Gak ada guru, gak ada pembimbing, agak lama. Agak lamanya kenapa? Ya lamanya nanti gak ada yang bimbing, namanya gak ada yang bimbing. Pengalaman-pengalaman rohani nanti kita peroleh, kita gak ngerti kenapa-kenapa. Disitu diperlukan orang-orang yang spiritualnya tinggi, para ulama-ulama mursyid. Tapi qiraatil ayati wal asy'ari al-hikmah. Pada bacaan ayat Quran, puisi-puisi bijak, cinta rindu, keluh pilu, terdapat kekuatan cahaya yang mampu menerangi ruh. Jadi syair-syair puisi bijak para ulama-ulama dari kalbu mereka. Ya seperti tadi. Maka banyak itu kan ulama-ulama itu menulis kecintaan.
Nah, kalau Bapak lihat itu apa namanya? Kan ada syair orang gila itu. Syair orang gila itu. Ya Allah, kuserahkan dia. Akalnya memang udah enggak, kalau kayak bahasa kita mungkin udah koset lah ya. Tapi rasa di kolbunya itu hidup. Ya Allah, laparku, hausku, kuserahkan padamu. Ya Allah, perhatikanlah aku. Lihatlah diriku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Engkau. Lapar hausku hanya kuserahkan kepadamu. Wah, luar biasa bahasanya kan. Saya kok dengar itu sering nangis saya. Betapa dia itu kolbunya, rasa di kolbunya kok hidup. Maka saya bilang, coba perhatikan ini. Ini akalnya udah rusak. Dianggap orang-orang gila. Tapi rasa dia, rasa bertuhannya, ini lebih kuat daripada orang-orang berakal. Kenapa? Ya, rasa haus, lapar, semuanya kuserahkan kepadamu ya Allah. Itu kan ungkapan luar biasa. Kita kalau lapar haus, maafnya kalau orang biasa korupsi, mencuri, ngerampok, begal. Ya kan? Orang jahat kan gitu. Dia rasa laparnya itu nggak peduli, aku serahkan kepadamu. Kaulah Khallaq yang menciptakan segala-galanya. Kaulah yang memberi rezeki. Aku tak punya siapa lagi penolong kecuali dirimu. Wah, diserahkannya penuh. Itu menghidupkan kolbu. Jadi syair-syair ketuhanan, bahasa-bahasa kolbu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, rasa cinta ke Tuhan yang diungkapkan, rindu ke Allah itu bisa menghidupkan, menerangi ruh, membantu kita. Apalagi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan itu. Tapi cahaya harus dipertemukan dengan cahaya lagi, yaitu ruh. Artinya kita bacanya dengan ruhani, dengan rasa. Ya. Sebagaimana firman Allah, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Artinya, ya, kebaikan-kebaikan bacaan-bacaan itu hanya bisa bermanfaat bagi ruhani yang baik. Kalau ruhani kita tidak baik, kita tidak suka, ya lain lagi ceritanya kan. Maka sholawat itu pun dibuat ulama itu salah satunya dari kolbu, kecintaan kepada Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, itu kan kolbu kita lalu ternyuh, ya Allah, kecintaan kepada Rasul. Ini sholawat. Kemudian ditambah dengan doa. Ujungnya tambahannya itu cuma doa saja. Wa asyghili zalimin bizzalimin. Ini orang yang lemah, ditindas. Tapi dia dekat dengan Allah, cinta Rasul. Maka dia katakan, ya Allah, berikan salat dan salam kepada Rasul. Berkat salat dan salam kepada Rasul ini, ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang menjalimi umat Islam ini. Hancurkan ya Allah. Jadikan mereka baku hantam sesama mereka ya Rabb. Wah, mau dakwah nggak berani. Akhirnya doa sajalah. Baca selawat. Ya, itu cara paling halus kan. Adapun getaran kolbu yang muncul dari setan dan hawa nafsu, maka ia tidak mengandung cahaya, bahkan sebaliknya mengandung kegelapan, kekufuran, kesesatan. Maka gelap akan bertemu dengan hawa nafsu, gelap bertemu dengan gelap, dan getaran nafsu akan semakin kuat karena keindahannya yang menipu. Wanita-wanita yang keji hanya laki-laki untuk yang keji. Ini bahasa metafor. Jadi orang-orang yang keji dia hanya mau berteman dengan orang keji. Artinya kegelapan itu menghasilkan keburukan. Bahasa lainnya, semua kekuatan ruhani yang menyebabkan kita lupa kepada Allah, menjauh durhaka, itu kegelapan hawa nafsu, itu setan. Ya. Pada kegelapan itu ruh tidak memiliki kekuatan apa-apa. Yang berkuasa di dirinya hanyalah hawa nafsu. Adapun getaran kolbu ruhani menghasilkan dua gerakan. Gerakan yang sifatnya opsional atau pilihan, ikhtiari. Dan gerakan yang bersifat memaksa tanpa disadari. Nah, kadang-kadang bisa kita kendalikan, kadang-kadang dari Tuhan paksa nggak bisa dikendalikan. Seperti Nabi menerima ayat, merincing lonceng, sampai berkeringat. Nggak bisa nolak. Udah dari Tuhan itu. Nabi nggak bisa nolak. Nah, itu pemberian Allah kadang begitu. Ada yang tak bisa tolak. Ada yang opsional bisa ditolak. Seperti gerakan badan manusia yang sehat bukan disebabkan oleh rasa sakit atau penyakit. Gerakan-gerakan seperti tidak disyariatkan. Adapun gerakan yang memaksa di luar kesadaran atau teori biasanya muncul karena sebab-sebab lain di luar kesadaran.
seperti kekuatan ruh yang tidak mungkin hawa nafsu menciptakannya. Sebab gerakan ini mengalahkan kesadaran gerak tubuh, seperti orang yang menggigil saat demam tinggi. Ini diumpamakannya malah seperti orang menggigil saat demam tinggi. Gak bisa kita kendalikan, Pak. Nah, itu dari dalam dia kan, karena sakit. Jika demamnya memuncak, manusia tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu diri sudah tidak dapat memilih lagi, menerima atau menolak. Kalau dalam spiritual seperti tadi. Oleh karena itu getaran kolbu al-wajru itu jika sudah menguasai gerakan rohani, maka ia merupakan gerakan hakiki dan bersifat rohaniah. Getaran kolbu dan pendengaran pada suara keindahan bacaan Quran dan puisi-puisi tentang ketuhanan adalah dua alat untuk mendekatkan diri kepada Allah yang menjadi gerak kolbu orang-orang yang sangat merindukan Allah dan orang yang ahli ma'rifat. Getaran kolbu dan pendengaran adalah makanan rohani bagi orang yang mencintai Allah dan kekuatan bagi orang yang sangat ingin dekat kepada Allah. Jadi getaran-getaran kolbu itu, itulah makanan rohani kita. Banyak baca Quran, banyak baca puisi-puisi tentang ketuhanan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa mendengarkan atau asimak pada suara indah itu bagi satu golongan fardu. Nah, ini dibagi. Jadi bagi satu golongan fardu wajib. Bagi golongan lain sunnah. Bahkan bagi golongan lain bid'ah, berdosa. Maka ini dalam tasawuf itu Pak, saya jelasin dikit, ada sedikit lagi waktunya. Lagu-lagu syair ketuhanan kan ada dilagukan. Maka nanti lagu itu, nyanyi itu dalam satu hadis itu buat sesat. Tapi di dalam sufi lagu-lagu itu, syair itu bisa jadi sunnah. Bisa jadi fardu untuk membantu kolbu kita hidup. Ya. Tapi lagu itu kalau nggak ada ketuhanannya ya jadi sesat, haram. Fardu bagi orang khusus, khawas. Karena untuk menghidupkan kalbu. Sunnah bagi orang yang sudah mencapai mahabbah. Udah cinta dia kepada Allah, menghidupkannya sunnah. Bidah bagi orang yang masih sering lalai, lupa sama Allah. Yang sering lupa dianggapnya itu bid'ah, haram. Karena mengganggu sama mereka, Pak. Ya. Coba Bapak baca saya share ketuhanan sama orang yang narkoba, yang lagi main judi, marah mereka kan. Bisa-bisa kita dilempar sama mereka kan. Tapi kalau sudah berhenti mereka ke masjid, bisa. Ya. Baik, saya kira itu saja. Ini sisa sedikit lagi, waktunya sudah ini. Cukup ya? Ada mau tanya? Cukup ya? Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa kita pahami, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.